Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Heri dan juga teman-teman sekalian yang menonton video ini. Saya Dino Fardana, NIM 159. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran hukum dan juga regulasi dalam pencegahan bencana teknis rekayasa lingkungan hidup dengan studi kasus di insiden geothermal Wayang Windu dan juga kebocoran nuklir di Fukushima, Jepang. Oke, selanjutnya di sini untuk pendahuluan mengenai urgensi pencegahan bencana teknis. Jadi bencana teknis yang seringkali berasal dari kesalahan desain, operasional atau kegagalan sistem memiliki potensi merusak yang besar terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Nah, di sini pemahaman kita itu dituntut mengenai definisi, dampak serta kerangka hukumnya yang sifatnya itu krusial untuk mitigasi secara efektif. Jadi apa sih definisi mengenai bencana teknis? Nah, ini di sini pertama definisinya adalah gangguan serius akibat kegagalan teknologi, kesalahan rekayasa atau aktivitas manusia dalam suatu sistem yang mencakup kegagalan infrastruktur lingkungan. Kemudian apa dampak lingkungan dan juga masyarakatnya? Yaitu akan menyebabkan kerusakan infrastruktur, melayangnya korban jiwa, kemudian ada pencemaran lingkungan, dan dari semua itu pasti akan menyebabkan gangguan seperti gangguan kesehatan dan juga berpengaruhnya terhadap sistem ekonomi di masyarakat. Kemudian apa sih pentingnya tentang regulasi dan juga hukum? Ya, di sini regulasi yang ketat dan kerangka hukum yang jelas serta krusial itu meliputi standar desain, pengawasan, konstruksi, dan rencana mitigasi non-struktural. Selanjutnya, untuk kerangka hukum dan juga regulasi lingkungan itu mencakup yang pertama ada dasar hukumnya, itu ada UU nomor 32 tahun 2009, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 dan juga asas-asas penting tentang keadilan dan juga ekoregion. Kemudian apa aja lembaga pengawas dan juga penegak hukumnya, itu ada MA dan juga MK sebagai yang bersifat yudisial ya. Kemudian ada ombudsman, kemudian ada komisi yudisial dan juga masyarakat atau kita sendiri. Kemudian apa saja regulasi pencegahan dampak lingkungan? Itu pertama ada persetujuan lingkungan atau izinnya, kemudian ada AMDAL dan juga UKL-UPL, kemudian ada pengolahan limbah B3 dan juga non B3 serta penetapan baku mutu lingkungan. Kemudian untuk standar dan juga prosedur operasional lingkungan itu meliputi baku mutu untuk air, udara, laut, kemudian pengendalian kerusakan lingkungan, prosedur pengolahan limbah dan juga sanksi administratif serta pidana. Nah, ini untuk studi kasus di kebocoran geothermal Wayang Windu. Nah, lokasinya itu ada di PLTP Wayang Windu di Pangalengan, Jawa Barat, dan dioperatori oleh SEG atau Star Energy Geothermal pada saat itu dengan kapasitas geothermal yang dihasilkan di sana itu adalah 230,5 MW. Unit 1 itu ada 113,5 MW dan juga unit 2 117 MW. Dan ini sudah beroperasi sejak tahun 1999 dengan investasi awal sekitar 200 juta dolar. Nah, untuk kronologi insidennya itu di tanggal 5 Mei 2015 ya. Penyebabnya adalah pipa uap utama putus akibat longsor. Jadi pada waktu itu terjadi longsor ya di desa Cibitung. Nah, longsor ini juga dipicu oleh hujan ekstrim yang menyebabkan erosi pada tanah. Kemudian ada faktor lain juga, yaitu adalah pipa kondensat ya yang digunakan untuk mengalirkan fluida geothermalnya itu, yaitu dia terbuat dari baja karbon, tapi dia akhirnya karena komposisi material yang kurang bagus, dia mengalami korosi parah ya sejak tahun 2012. Kemudian apa sih dampak insidennya? Ya, ini ada dampak insiden untuk kemanusiaan, itu ada 6 warga meninggal, 3 hilang, dan 200 lebih warga itu juga mengalami trauma terhadap
geotermal sendiri. Kemudian untuk lingkungan itu ada jelas ya, ada kontaminasi signifikan pada tanah dan juga vegetasi di sekitarnya. Jadi untuk tanah dan juga vegetasi itu sudah mengalami pencemaran, mengalami kontaminasi ya terhadap zat-zat berbahaya yang ditimbulkan dari aktivitas geotermal itu sendiri. Kemudian untuk analisis kegagalan dan juga pelajaran yang bisa diambil, nah ini desain material itu pipa baja karbon rentan korosi harus diganti ya dengan material PE100 yang lebih tahan, atau ya material lain yang lebih bagus lah daripada material yang sudah dipakai. Kemudian untuk pemantauan risiko itu ada inspeksi korosi dan juga mitigasi risiko geohazard atau longsor yang tidak optimal sebelum insiden tersebut yang akhirnya memuncak ya pada waktu insiden tersebut terjadi. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan itu akhirnya ya mengalami kebocoran. Selanjutnya ini ada untuk studi kasus internasional, yaitu di kebocoran nuklir Fukushima, Jepang. Nah ini lokasinya itu ada di PLTN Fukushima Daiichi, salah satu situs nuklir multireaktor di Jepang. Nah ini dipicu oleh gempa dengan kuatan 9 skala Richter dan juga tsunami pada 11 Maret 2011. Status awalnya reaktor 1 sampai 3 otomatis mati ya begitu tsunami, begitu gempa dan juga tsunami datang. Nah kemudian di reaktor 4 sampai 6 itu masih dalam pemeliharaan pada waktu itu. Bagaimana sih kronologi terakhirnya? Nah itu ada gempa dan tsunami ya, jadi gempa dulu dengan kekuatan 9 skala Richter, kemudian diikuti dengan tsunami 16 meter, menimbulkan pemadaman total ya pada seluruh fungsi pada pembangkit nuklir itu. Karena ada terjadi malfungsi karena fungsi bunyi tidak berjalan secara optimal. Kemudian ada kegagalan pendingin yang pertama ya, sistem pendingin darurat gagal total akibat kehilangan daya. Kemudian ada pelelehan inti reaktor unit 1 sampai 3 mengalami pelelehan inti atau knockdown, dan kemudian ada ledakan hidrogen setelah terjadinya pelelehan inti tersebut ya, terjadi di unit 1, 3 dan juga 2. Dari ledakan hidrogen tersebut akhirnya melepaskan material radioaktif ke udara ya, dan sekarang akhirnya mengkontaminasi daerah tersebut. Nah kemudian untuk analisis kegagalannya, jadi untuk desainnya sudah salah ya dari awal. Jadi untuk tembok tsunami yang mereka bangun itu hanya 5,7 meter, padahal waktu insiden itu tsunami mencapai 15 meter. Ini disebabkan juga karena dari PT-nya tersebut itu istilahnya menganggap remeh. Mereka tidak mempercayai bahwa di suatu saat atau di masa depan itu akan terjadi bencana yang akhirnya menyebabkan bencana yang bisa menyebabkan kegagalan reaktor nuklir ini ya, contohnya adalah tsunami ini. Nah kemudian untuk regulasi ini ada pengabaian tentang rekomendasi keamanan dan juga lemahnya audit independen atau regulatory capture. Kemudian untuk dampak jangka panjang itu ada kontaminasi zona eksplosif radius 20 km ya akibat kontaminasi radioaktif luas. Kemudian untuk evakuasi 154.000 penduduk dievakuasi secara paksa dari rumah mereka. Dan untuk ekonomi itu mengalami kerugian lebih dari 200 miliar dolar. Kemudian untuk perbandingan dan juga pembelajaran ini dari studi kasus yang sudah ada tadi. Nah yang pertama ini ada kesamaan tentang regulasi ya, kebutuhan regulasi ketat ya, keamanan dan juga lingkungan, penyesuaian berkelanjutan dengan teknologi, keseimbangan energi dan juga dampak lingkungan. Nah untuk respon di WL Window itu ada kepatuhan pada regulasi lingkungan, adopsi standar internasional dan juga pengembangan RUPTL untuk jangka panjang. Nah ini untuk emisi yang dihasilkan yaitu ada CO2 dan juga H2S. Nah kemudian untuk yang di Fukushima itu ada revisi standar keselamatan nuklir global, penanganan krisis pasca bencana alam,
dan juga dampak lingkungan, dampak sosial, ekonomi, dan juga lingkungan luas. Nah, ini untuk yang selanjutnya ada strategi penjagaan bencana teknis di masa depan, itu menggunakan pendekatan yang komprehensif untuk keamanan dan juga ketahanan. Nah, ini sini ada penguatan regulasi dan juga standar keamanan. Itu meliputi penyusunan dan penguatan regulasi pangan, siber, implementasi standar melalui sosialisasi dan advokasi, standarisasi pengawasan dan akuntabilitas kuat. Kemudian ada peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan, pelatihan berkelanjutan aparat dan juga personel, adopsi teknologi modern, kolaborasi lintas sektor, dan juga penguatan SDM. Selanjutnya ada adaptasi iklim dan juga teknologi baru. Ya, ini menghadapi tantangan kejahatan siber, mengembangkan regulasi infrastruktur siber, kesiapsiagaan terhadap dampak perubahan iklim. Dan yang terakhir di sini ada partisipasi publik dan juga transparansi yang perlu dibangunnya, membangun kepercayaan melalui komunikasi publik, pendidikan hukum dan juga partisipasi aktif masyarakat, serta pengawasan independen untuk akuntabilitas. Nah, ini untuk kesimpulan, hukum dan regulasi sebagai pilar pencegahan bencana itu ya diatur oleh UU nomor 32 tahun 2009 sebagai landasan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada pengetatan perizinan usaha, penegasan sanksi bagi pelanggar yang kemudian ada dukungan pemerintah ya dalam program pelatihan, infrastruktur ramah bencana dan sistem peringatan dini. Kemudian ada standar dan pedoman untuk fasilitas aman bencana khususnya di lingkungan pendidikan. Kemudian apa sih? Ada juga nih tentang komitmen berkelanjutan untuk keamanan. Yang pertama ada kepemimpinan dan dukungan aktif dari manajemen. Puncak adalah sebagai kunci utama. Kemudian ada berbagai kebijakan lingkungan tertulis yang jelas. Jadi dia harus patuh regulasi, alokasi sumber daya memadai yang meliputi personal, anggaran, dan juga teknologi. Kemudian ada komunikasi efektif dan juga kesadaran bersama. Kemudian ada partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan dan pengamanan lingkungan. Dan terakhir ada proses berkelanjutan meliputi kesadaran dini, partisipasi, dan evaluasi rutin. Nah, ini nanti daftar pustaka yang dipakai. Baik, kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.